Halo teman-teman, saudara-saudara semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kesehatan dan perlindungan yang sempurna untuk kita semua. Bersyukur sekali hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa sharing tentang pentingnya bervegetarian. Walaupun terpisah jarak, dengan kondisi saat ini semua dilakukan serba online, streaming melalui YouTube dan media sosial, tapi saya percaya lebih banyak lagi saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang bisa mendengarkan dan mempunyai jodoh baik untuk menjadi lebih baik lagi. Saat ini umur saya sudah 35 tahun, sudah bersuami dan mempunyai 2 orang anak. Awal bervegetarian saat saya kelas 2 SMA tahun 2001 sampai sekarang berarti sudah 19 tahun bervegetarian. Alasan mengapa saya bervegetarian, satu, karena saya mendengarkan hakikat kebenaran dari jalan ketuhanan, dimana di situ dijelaskan tentang bahwa manusia itu pasti ada dosa dan karmanya masing-masing, dan juga ada jasa pahala untuk bisa membayar karma kita. Maka di situ saya berpikir, kalau begitu lebih baik kita perbanyak jasa pahala biar karmanya bisa lunas. Memang dengan perbanyak jasa pahala kita bisa mengurangi karma kita. Salah satu caranya yaitu dengan makan makanan yang vegetarian atau makan makanan nabati. Dari situ saya mulai bervegetarian. Alasan yang kedua yaitu dari diri sendiri, memang dengan niatan yang kuat ya saya mulai jalankan vegetarian. Ketika saya awal-awal belajar vegetarian, cobaan dan tantangannya juga banyak, karena mengingat saat itu saya masih pelajar ya. Tantangannya terutama dari orang tua, memang mereka hanya khawatir, takut anaknya kurang gizi lah, jadi tidak fokus waktu belajar, jadi lemas dan sakit. Tapi karena saya tahu dengan vegetarian itu baik, jadi saya tetap jalankan, tetap saya belajar untuk makan makanan vegetarian. Awal-awal sih memang susah karena perlu penyesuaian, badan juga agak lemas, tapi gak lama, 1-2 minggu aja badan sudah terbiasa lagi, sudah tidak ada masalah. Nah, tantangan berikutnya ya waktu bervegetarian, karena di keluarga saya sendiri yang bervegetarian, jadi ya harus masak sendiri, menyiapkan makanan sendiri untuk bisa dimakan. Ya jadi mulai belajar masak gitu. Terus lama-lama karena saya lakukan itu terus, dan waktu masak sendiri juga saya lakukan dengan sukacita, dengan happy, gembira, dan orang tua pun
merasa itu suatu hal yang tidak masalah gitu. Dan memang saya berusaha menunjukkan ke orang tua saya bahwa saya bervegetarian itu bukan menambah atau membuat saya menderita, tapi untuk kebaikan dan untuk agar badan jadi sehat dan tetap bisa semangat, happy gitu. Jadi orang tua mulai melihatnya mulai biasa dengan kondisi seperti itu, dan bahkan mereka mulai belajar masak vegetarian untuk bisa saya makan. Nah, saat itu juga rasanya senang juga karena mereka mulai mau menerima, mau ya secara tidak langsung menyetujui kalau saya makan makanan vegetarian ya. Jadi sampai sekarang juga. Tapi selain dari orang tua, ada juga dari lingkungan sekolah, lingkungan kerja, teman-teman, saudara-saudara yang lain ya juga ada tantangannya. Mereka bilang malah mereka menertawai saya, kenapa masih muda sudah bervegetarian, makan sayur aja, makan daging enak loh gitu, masih banyak makanan-makanan yang enak gitu, belum dicobain gitu. Tapi waktu itu saya cuma ketawa, cuma senyum aja gitu. Nah, cuma kalau dipikir-pikir, makanan apa yang paling enak? Seenak apa makanan itu? Makanan yang paling enak pun kalau kita makan, ya paling yang bisa rasakan di lidah. Terus setelah itu sampai di sejengkal tenggorokan kita, habis itu turun ke perut. Setelah turun ke perut, jadi apa? Nah, dalam ujangan suci juga ada disebutkan seperti ini. Apa yang dirakuskan? Bermulut rakus dengan makanan serba nikmat akan menjadi pangkal kelemahan badan. Nikmatnya makanan hanya sejengkal tenggorokan, dan kemudian menjadi apa? Kesehatan pangkal keberuntungan. Makanan yang sehat dan tidak berlebih akan membuat badan sehat dan segar. Bervegetarian merupakan makanan yang sehat bagi kesehatan dan kerohanian. Nah, manusia terkenal dengan namanya ketidakpuasan. Tapi kalau kita mau cari sampai kita puas, sampai kapan? Dan bagaimana? Pasti tidak puas-puas, ada saja yang kurang. Dikasih ini, oh kurang ini. Dikasih itu, oh kurang itu. Gitu. Ada lagi yang kurang, pasti ada yang kurang. Ya itu namanya ya itulah hidup ya. Tapi kita harus mulai belajar. Saya sendiri juga masih belajar untuk harus selalu bersyukur dengan rezeki yang ada saat ini. Kita harus menyayangi rezeki kita. Jangan sia-siakan rezeki kita. Jangan kita rakus. Nah, lalu ada juga selain bilang seperti itu, ada juga yang bilang, kamu ngapain vegetarian? Vegetarian itu sama saja seperti membohongi diri sendiri. Tuh buktinya ada makanan kayak ikan-ikanan lah, kayak ayam-ayaman lah. Padahal sebenarnya itu makanan nabati yang teksturnya saja yang dibuat menyerupai makanan hewani. Nah, buat saya vegetarian itu paling aman. Karena saat makan vegetarian, ya setelah makan itu tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Karena saya tahu makanan yang saya makan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan bukan berasal dari penderitaan makhluk lain. Jadi
saya merasa nyaman saja kalau makan vegetarian seperti saat ini. Karena hewan, binatang atau makhluk lain selain manusia itu juga kan mempunyai perasaan dan mempunyai keluarga seperti kita juga. Ya kasihan aja gitu. Jadi dengan vegetarian juga memupuk rasa ulas asih kita. Lalu bagaimana saat di sekolah? Dulu waktu saat di sekolah ya sama aja seperti biasa, cuman waktu di kantin ya kita cari makanan yang bisa kita makan, yang tidak mengandung hewani. Ya banyak lah, ada buah, ada sayur-sayur, yang memang tidak ada hewani, ya itu yang kita makan. Dan waktu di sekolah juga kebanyakan saya bawa makanan sendiri, jadi ya tidak masalah. Paling ya teman-teman malah mereka lihat, hari ini makan apa. Sama juga saat di tempat kerja juga bawa makanan sendiri. Mereka jadi penasaran, loh, orang vegetarian itu makannya apa aja, apa sayur-sayuran aja. Tapi sebenarnya banyak variasinya. Mereka juga kadang waktu di tempat kerja mereka mau coba dong rasanya gimana vegetarian gitu. Dan itu pun jadi membuat saya enjoy aja menjalani vegetarian. Nah, kemudian saat pacaran gimana? Nah, saat pacaran ya pinter-pinternya kita cari pasangan yang memang bisa menerima kita apa adanya, dan utamanya takut akan Tuhan. Kalau misalnya pasangan kita takut akan Tuhan, semua jalannya akan baik, karena dia juga tahu jalan Tuhan, jalan ketuhanan itu ya benar gitu. Terus carilah suami yang bisa mendukung kita, yang ya dari pacaran kan sudah tahu, udah mengerti kalau sudah mau menerima kita apa adanya. Ya ketika menjadi suami ya juga harus bisa mendukung kita, bisa mengerti kita. Dan untungnya suami saya sendiri mau memberikan dukungan yang banyak buat saya. Kalau gak seperti itu juga akan sulit gitu. Nah, apalagi dengan mertua kalau beda, kalau tidak ada dukungan dari suami ya semuanya akan sangat-sangat sulit. Tapi untungnya suami selalu dukung dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, walaupun dengan mertua ya sama seperti di rumah, harus masak sendiri karena kan mereka makanannya beda dengan kita yang vegetarian. Jadi ya kita setiapkan makanan vegetarian sendiri. Tapi lama-lama mereka juga lebih suka makan sayur daripada makan daging. Jadi puji Tuhannya sampai sekarang ya saya bisa masak untuk mereka juga gitu. Nah, terus saat mengandung bagaimana, saat hamil bagaimana? Nah, waktu hamil jangan khawatir, semua zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil semuanya sudah ada dalam tumbuh-tumbuhan, seperti kalsium, protein, zat besi, terus omega 3, vitamin C, semuanya itu ada dalam sayur-sayuran yang hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, tahu, tempe, semuanya sudah lengkap di situ. Nah,
Jadi kita jangan khawatir. Nah, pokoknya kita jangan khawatir, asal niat kita kuat dan kita lakukan dengan sukacita sesuai dengan kebenaran. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik untuk kita. Walaupun semua ada cobaannya, ada ujiannya masing-masing, pasti kita bisa lewati. Karena semua agama itu sama, Tuhan itu satu, dan semuanya tidak ada yang menentang vegetarian. Jadi kalau kita bervegetarian ya nggak ada salahnya, bahkan membuat mereka bertanya-tanya, loh kenapa vegetarian, apa enaknya vegetarian. Tapi dari situ mereka mau tahu dan mereka lihat kita seperti apa gitu. Dan Tuhan itu sendiri pun sudah menyediakan tumbuh-tumbuhan dan buah itu sebagai makanan kita, dan hewan-hewan itu sebenarnya untuk kita jaga dan untuk kita pelihara, sama seperti yang disebutkan dalam Alkitab, itu dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Kalau saya bisa bacakan, itu ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Itu sudah disebutkan seperti itu. Jadi kita jangan khawatir, semuanya kalau kita memang jalani dengan baik, dengan niat yang kuat, pasti semuanya bisa kita lalui, kita bisa jalankan dengan baik. Dan untuk anak-anak, kadang ada yang bilang, ya sekarang juga mertua saya juga khawatir gimana sih anak-anak vegetarian. Tapi untunglah anak saya sekarang yang pertama sudah umur 5 tahun, yang kedua ntar lagi mau 2 tahun, tapi mereka tumbuh sehat, kuat, aktif juga, dan termasuk anak yang pintar juga, karena mereka juga sekarang lebih suka makan sayur. Kan sekarang anak-anak lain ya di luar sana, ya tetangga di sinilah saya bilang anak saya nggak suka sayur, makannya susah, dan itu jadi masalah juga. Syukurnya ya puji Tuhan, anak saya ya kalau makan sayur ya gampang-gampang aja sudah, karena mungkin sudah terbiasa dari dalam kandungan sudah makan makanan vegetarian, jadi ya mereka makan sayur ya sudah biasa. Dan varian untuk makanan vegetarian juga banyak. Nah, kalau kita saat ini mau vegetarian ya sudah tidak masalah, karena saat ini orang semakin banyak yang bervegetarian dan restoran vegetarian pun sudah banyak, menu-menunya juga sudah banyak dan enak-enak juga. Nah, jadi kalau kita mau vegetarian saat ini ya sudah gampang. Nah, terus selain ada tantangan, bervegetarian juga ada sesuatu yang menyenangkan. Hal yang paling menyenangkan saat vegetarian yaitu
kalau saya sendiri, saya merasa dihargai, saya merasa dispesialkan dan diutamakan. Contohnya saat makan bersama, pasti yang ditanya pertama, yang vegetarian mau makan apa? Ayo pesen dulu, nanti akan dibuatkan khusus. Nah, dari situ saya merasa saya dihargai, saya diutamakan, ya jadi beda, merasa berbeda dengan yang lain gitu. Dan makanan untuk vegetarian juga simple, praktis, gampang, yaitu kayak lalapan sayur, buah seperti sayur hijau, kol, timun, kemangi, tempe, tahu dikukus terus dicocol sambal aja, sudah enak itu. Jadi giler ya. Jadi lapar. Udah, lanjut lagi, kita sharing lagi ya. Jadi kalau mau vegetarian itu tidak susah, gampang vegetarian dan sehat lagi. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan makan daging, apakah daging bisa dilalap? Mau makan daging mentah? Bisa kita makan daging mentah. Apakah daging tanpa bumbu-bumbu, tanpa rempah-rempah masih enak dimakan begitu saja? Gitu. Terus kayak tadi, apa aja manfaat bervegetarian? Orang juga ingin tahu manfaat bervegetarian itu juga banyak. Selain untuk kesehatan, selain membuat badan kita tetap sehat, ya bisa membuat kulit kita jadi mulus, halus kembali gitu. Dulu muka saya jerawatnya banyak, gede-gede lagi. Nah, dulu tuh saya juga ada perawatan juga, jadi habis perawatan bagus, setelah perawatan muncul lagi, ada di muka muncul lagi jerawat. Aduh, pokoknya sampai pusing, sampai habis uangnya juga habis banyak buat perawatan lah. Saya terus pikir-pikir, kan saya sudah vegetarian, sudah makan makanan yang bersih gitu. Terus ya saya percaya kalau kita makan makanan yang bersih, badan juga sehat, jadi bersih. Ya lama-lama beneran mukanya juga jadi bersih. Jadi sampai sekarang jadi gak jerawat lagi. Terus karena kita vegetarian, badan sehat, hati senang, ya jadi awet muda juga gitu. Terus badan juga tetap jadi ideal. Nah, artis-artis banyak juga yang vegetarian loh. Selain untuk kesehatan, ya mereka juga untuk menjaga badan mereka biar tetap ramping, seksi. Ya dengan vegetarian juga salah satu cara untuk diet juga. Nah, kemudian manfaat selanjutnya bervegetarian yang utama yaitu untuk bumi kita, untuk rumah kita, bumi kita. Kita membantu bumi kita dari global warming atau pemanasan global yang sudah dibahas oleh dunia ya. Salah satu yang penyebab global warming atau pemanasan global itu adalah peternakan hewan. Nah, itu yang membuat panas bumi kita ini semakin panas, dan itu berbahaya. Nah, dan selain itu, kita tahu kondisi sekarang ini ada virus corona gitu. Nah, dengan vegetarian, manfaat vegetarian kita juga agar terhindar dari namanya virus corona atau COVID-19 yang ada saat ini. Dan sekarang ini memang lagi tren makan makanan yang sehat.
yang tidak berminyak. Jadi catering juga ada. Kalau kita mau cari makanan sehat, cateringnya juga ada, semuanya diukur, kalori diukur, lemak diukur gitu. Dan itu sekarang memang lagi tren, apalagi dengan kondisi corona saat ini. Orang lebih milih masak di rumah sendiri daripada beli makanan di luar. Dan gaya hidup vegetarian juga lagi ngetren sekarang. Jadi kalau kita mau vegetarian, ya cepet-cepet, jangan lihat wah kita masih muda, nanti aja lah vegetariannya waktu udah tua. Mau mikir gitu lagi sekarang? Apa masih ada waktu sekarang seperti itu? Tidak. Kita vegetarian sekarang, kita masih bisa. Kita kalau mau vegetarian, ya udah kita jalani vegetarian. Jangan nunggu nanti aja lah kalau udah tua. Ya gitulah. Jadi itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat, semoga memberikan semangat buat kita semua yang lagi belajar vegetarian, yang mau vegetarian, cepat ambil keputusan untuk lakukan vegetarian, karena semua yang vegetarian itu baik. Tapi yang seperti dibilang tadi, jangan berlebihan. Mau mentang-mentang vegetarian, kita makan sepuasnya sampai kenyang banget gitu. Ya, semua yang berlebihan pasti tidak baik. Jadi secukupnya saja. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, makan makanan yang sehat, minum yang banyak, dan jaga imunitas tubuh kita, minum vitamin, dan hidup hemat. Sayangi rezeki kita saat ini dan jangan boros. Itu saja yang bisa saya sharingkan.